Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai persamaan diferensial biasa, salah satu materi dari submateri dari mata kuliah kita, Fisika Matematika Lanjut atau Fisika Matematika 2. Nah, seperti kita ketahui, persamaan diferensial itu adalah persamaan yang memiliki unsur turunan atau derivatif di dalamnya. Nah, apa perbedaannya persamaan diferensial biasa dan yang tidak biasa? Jadi pada persamaan diferensial biasa, turunan-turunannya itu hanya turunan-turunan biasa saja. Berbeda dengan persamaan diferensial parsial atau PDP. Pada persamaan diferensial parsial atau PDP, di dalamnya terdapat turunan parsial. Jadi kalau kalian hanya menemukan persamaan-persamaan dengan yang turunan biasa, itu akan kita sebut sebagai persamaan diferensial biasa atau dalam hal ini kita singkat sebagai PDB. Nah, di metode ini, di mata kuliah ini kita akan membahas beberapa metode yang akan digunakan untuk bisa menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Jadi akan ada banyak metode yang akan bisa digunakan, mulai dari metode pemisahan variabel atau disebut juga dengan metode separabel, kemudian metode persamaan linear orde 1 atau PLOS, kemudian ada metode dengan persamaan Bernoulli, persamaan diferensial eksak, kemudian persamaan diferensial homogen. Nah, ini berlaku semua untuk PDB dengan orde 1. Orde 1. Oke. Nah, untuk persamaan dengan orde 2, nanti akan dibahas dua jenis, adalah persamaan orde 2 atau PDOD yang ruas kanannya sama dengan 0, dan yang ruas kanannya tidak sama dengan 0. Kemudian ada juga metode lain yang bisa digunakan untuk memecahkan persamaan diferensial biasa adalah metode deret. Nah, ini beberapa jenis metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Kita mulai dengan metode yang pertama, yaitu metode pemisahan variabel atau metode separabel. Pada metode pemisahan variabel, variabel-variabel dalam PDB itu tentu saja harus kita pisahkan sesuai dengan namanya ya. Jadi pada metode pemisahan variabel itu adalah metode yang memisahkan variabelnya di ruas kanan dan ruas kiri. Variabel X dan Y-nya dipisahkan di ruas kanan dan ruas kiri. Setelah itu baru dikerjakan mencari solusinya. Kita langsung coba contohnya saja ya. Contoh pada metode pemisahan variabel. Misalkan ini contohnya saya punya persamaan ada XY aksen dikurang dengan XY sama dengan Y. Y aksen itu sama artinya dengan DY per DX gitu. Jadi pada metode pemisahan variabel, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah ketika memperoleh persamaan yang persamaannya mengandung Y aksen, maka ubah dulu Y aksen menjadi DX. Ubah Y aksen menjadi DY per DX. Hal ini karena si DY dan DX yang atas dan bawah ini mau kita pisah posisinya. Tadi kan kita harus pisahkan variabelnya Y dan X-nya. Jadi yang ini harus kita pisah, makanya harus dirubah bentuknya. Kalau bentuknya hanya bentuk Y aksen, dia jadi nggak bisa dipisahkan. Tapi kalau bentuknya sudah jadi DY per DX, maka dia akan bisa kita pisahkan
bentuknya. Jadi setelah kita substitusikan jadinya X dy per dx. Nah, ini langsung kita pindah ruaskan saja, jadi sama dengan y ditambah x y. Karena ini pindah ruas negatif, pindah ruas jadi positif ya. Kemudian jika kita bagian depannya kita tuliskan dahulu x dy per dx. Nah, ini unsur y sama x-nya bisa kita pisahkan dengan karena kedua ruasnya ini ada y, kita keluarkan y-nya jadi y 1 ditambah x. Setelah itu tadi pisahkan variabel x dan y. Nah, misalkan dalam hal ini saya mau y-nya ada di sebelah kiri dan x-nya ada di sebelah kanan. Maka saya perlu memisahkan, memindahkan ruas. X ini saya pindahkan ruas ke sebelah kanan. Y ini, maaf, yang Y-nya saja. Y-nya bisa saya pindahkan ruas ke sebelah kiri. Sehingga nanti hasilnya menjadi ini pindah ruas ke kiri. Karena tadinya di kanan adalah pembilang, maka di kiri jadi penyebut ya. Jadi 1 per Y dikali dy sama dengan ini juga tadinya pembilang, maka jadi penyebut 1 per X dx dikali dengan 1 ditambah X. Atau saya bisa tuliskan bentuk yang lebih rapihnya. Bentuk yang rapihnya ini jadinya adalah 1 per Y dy sama dengan ini dx kita pindahkan belakang ya posisinya. Jadi 1 per X dikali 1 tambah X dx. Ini bisa kita kalikan ke dalam saja. Jadi 1 per X dikali 1, kemudian juga 1 per X dikali X. 1 per X dikali 1 itu jadinya hasilnya 1 per X, ditambah 1 per X dikali X jadinya adalah 1. Ini di dalam kurung dx 1 per Y dy. Nah, dari seperti ini sudah terlihat bahwa dia variabelnya terpisah antara yang memiliki Y dan memiliki X saja. Jadi yang memiliki Y saja ada di sebelah kiri, yang memiliki X saja ada di sebelah kanan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita integralkan kedua ruasnya. Integralkan kedua ruas. Integralkan kedua ruas sehingga menjadi integral 1 per Y dy sama dengan integral 1 per X tambah 1 dx. Setelah itu kita integralkan. Kalian bisa lihat tabel integral bahwa hasil dari integral 1 per Y dy itu adalah ln Y. Begitu juga dengan integral ini nih, 1 per X. Integral 1 per X itu adalah ln X ditambah dengan integral 1. Integral dari 1 dx adalah X. Karena ini adalah integral yang tidak memiliki batas, maka kita tambahkan C. C itu adalah konstanta sembarang ya. Jadi diperolehlah ln Y sama dengan ln X ditambah X ditambah C. Ini hasil integralnya sudah kita peroleh. Tapi untuk mencari solusi umumnya masih kita bisa rubah ini bentuknya. Karena ini masih bentuk dalam bentuk ln, jadi kita masih bisa rubah bentuknya.
kita rubah bentuknya. Pertama kita kumpulkan dulu yang lon-lonnya. Jadi lon Y ini kita pindah ruas. Jadi kurang ln X sama dengan X ditambah C. Yang belakangnya tetap ya. Oke. Di dalam logaritma, logaritma biasa atau natural itu berlaku hubungan seperti ini. Ln suatu bilangan, ln A misalkan jika ditambahkan dengan ln B, maka hasilnya sama dengan ln A dikali B. Ya, di dalam kurung. Atau ln A dikurang dengan ln B, maka hasilnya adalah ln A per B. Tuh. Sehingga kalau kita punya ln Y dikurang ln X, itu artinya, atau bisa kita tuliskan juga bentuknya menjadi ln Y per X. Ya. Karena ini tanda kurang. Sama dengan X ditambah C. Untuk bisa kita peroleh bentuk Y-nya, maka kita eksponensialkanlah ini kedua ruas. Eksponensialkan kedua ruas. Sehingga bentuknya tidak lagi ln. Ini kalau eksponensialkan kedua ruas itu berarti bentuknya nanti jadi E pangkat ln Y per X sama dengan E pangkat X tambah C. Gitu ya. Nah, harus diketahui juga bahwa E dipangkatkan dengan ln sesuatu, ln apapun itu, misalkan ln A gitu ya, E pangkat ln A itu artinya sama dengan A. Jadi kalau Y per X itu kita ibaratkan A, berarti kalau ln Y per X ini nilainya artinya sama saja dengan Y per X gitu ya. Nah, sedangkan yang ini nih, E pangkat X ditambah E pangkat C itu bisa kita pisah jadi E pangkat X sesuai sama bentuknya ya. Ini ditambah berarti sama dengan E pangkat X dikali dengan E di pangkat C. Nah, C adalah konstanta. Maka C adalah konstanta. Maka E dipangkatkan C itu juga menghasilkan konstanta baru. Konstanta baru. Yang nilainya kita juga sama-sama tidak tahu, sehingga bentuk E pangkat C ini kita bisa ibaratkan sebagai konstanta baru lainnya. Misalkan saya pilih A gitu. Jadi saya anggap E pangkat C itu nilainya adalah A, maka bentuknya jadi Y per X sama dengan E pangkat X dikalikan dengan A. Atau bisa saya tuliskan sebagai A dikali E pangkat X. Sehingga kalau mau dibikin dalam bentuk yang lebih rapi, Y jadi sama dengan X-nya pindah ruas ke sebelah kanan, tadinya penyebut menjadi pembilang, maka jadi A dikali X dikali dengan E pangkat X. Nah, maka diperolehlah ini solusi umumnya. Nah, jadi kita ketahui dengan metode pemisahan variabel tadi bahwa persamaan X, Y aksen dikurang X, Y sama dengan Y, solusinya adalah Y sama dengan AX E pangkat X. Dengan A itu konstanta bilangan sembarang ya. A itu adalah konstanta. Ini solusinya dengan metode pemecahan variabel. Jadi tadi harus diingat pada metode pemisahan variabel. Pada metode pemisahan variabel,
Yang pertama harus dilakukan adalah jika bentuknya ada bentuk Y aksen, maka ubah dulu Y aksen menjadi dy per dx. Karena memang sama ya bentuknya, Y aksen itu sama dengan dy per dx, tapi untuk di pemisahan variabel akan lebih mudah dikerjakan ketika bentuknya dy per dx. Karena kita bisa memisahkan tuh Y sama X-nya. Nah, kemudian setelah diubah dy sama dx-nya, pisahkan variabel Y dan X-nya. Pisahkan variabel Y, yaitu umumnya di kiri, dan X di kanan. Kalau sudah terpisah, Y sama X-nya, Y di kiri, X di kanan, yang selanjutnya adalah diintegralkan. Nah, kalau sudah diintegralkan, maka langkah terakhirnya disederhanakan bentuknya saja. Jadi yang tadi proses dari bentuknya ln Y sama dengan bla 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 menjadi Y sama dengan itu hanya proses penyederhanaan bentuk. Maka nanti akan diperolehlah hasilnya. Itu ya untuk metode pemisahan variabel. Kemudian yang kedua ada metode persamaan linear order 1. Ya. Jadi ini untuk persamaan linear order 1 sesuai dengan namanya khusus untuk persamaan order 1. Ya, pada persamaan linear order 1 itu ada bentuk umumnya. Bentuk umum yang bisa kita kerjakan dengan metode persamaan linear order 1. Bagaimana bentuk umumnya? Bentuk umumnya adalah begini nih. Y aksen ditambah PY sama dengan Y. Ini adalah bentuk umum dalam persamaan linear order 1. Jadi ketika kalian menemukan soal yang bisa diubah menjadi bentuk umum seperti ini, dirubah menjadi Y aksen ditambah PY sama dengan Y, maka bisa dikerjakan dengan persamaan linear order 1. Nah, jika sudah ditemukan bentuk umumnya, persamaan linear order 1, ini kan berarti ada nilai P sama Q-nya ya, ada nilai P dan Q-nya. Yang perlu kita cari, jadi persamaan linear order 1 itu dia punya struktur pengerjaan yang lebih simpel. Dia punya aturan yang lebih baku. Setelah kita tahu bentuk umumnya seperti ini, kita bisa cari nilai I. Apa itu I? Itu adalah integral dari P dx. Jadi kita punya nilai P nih, nanti kita integralkan, hasilnya adalah nilai I. Kalau sudah dapat nilai I-nya, kita akan cari E pangkat I-nya. E pangkat I-nya ini bagaimana? Setelah kita peroleh nilai I. Kemudian, baru kita bisa tentukan nilai Y-nya dengan persamaan ini. Y sama dengan E di pangkat I, Y dikali E pangkat I sama dengan integral dari Q E di pangkat I dx plus C. Nah, dari bentuk ini, nanti kita bisa peroleh nilai Y-nya. Dapat dicari Y-nya. Gitu. Jadi dia lebih baku bentuknya. Kalau tadi kan untuk persamaan yang pemisahan variabel, kita harus pisahkan dulu variabelnya berdasarkan feeling, jadinya berdasarkan berdasarkan bentuk soalnya. Kita pisahkan dulu variabel X sama Y-nya. Kalau sini kita lihat bisa nggak sih bentuknya dijadikan seperti ini. Tuh, kalau bisa bentuknya menjadi seperti ini, maka soalnya kita anggap kita bisa kerjakan dengan metode persamaan linear order 1. Coba kita lihat ke contoh saja supaya lebih mudah. Contoh, oke. Pertama saya berikan contoh yang bentuknya sudah sesuai ya. Belum, ini belum sesuai juga. Nih, misalkan saya punya persamaan ini X kuadrat Y
aksen ditambah 3XY sama dengan 1. Nah, bentuk umumnya tadi sudah saya sebutkan, saya tuliskan kembali saja, bahwa bentuk umum yang mau kita arahkan adalah Y aksen ditambah PY sama dengan Q. Ini bentuk umum yang kita mau. Jadi kelihatan nih bahwa si Y aksen itu harusnya sendirian. Sedangkan di sini kan ada temennya Y aksennya, ada X kuadrat. Maka supaya bisa bentuknya mengarah seperti ini, Y aksennya sendirian, kita bagilah semua persamaan ini dengan X kuadrat. Jadi X kuadrat Y aksen kita bagi dengan X kuadrat, hasilnya jadi hanya Y aksen. Ini 3X Y dibagi dengan Y kuadrat, maka hasilnya jadi, saya tuliskan aja 3X per X kuadrat Y ditambah, sama dengan 1 per, karena tadi dibagi X kuadrat semua ruas ya, jadi 1 per X kuadrat. Ini 3X dibagi X kuadrat, berarti kita bisa coret X-nya jadi 3 per X ya. Jadi bentuknya menjadi Y aksen ditambah 3 per XY sama dengan 1 per X kuadrat. Kalau kita samakan bentuknya dengan bentuk umum tadi, kita udah kelihatan nih, Y aksennya dia sendirian, kemudian ada sesuatu Y sama dengan sesuatu yang tidak ada Y-nya. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwa 3 per X ini adalah P dan 1 per X kuadrat ini adalah Q. Jadi kita dapat ya bahwa P-nya adalah 3 per X dan Q-nya adalah 1 per X kuadrat. Ini nanti akan kita gunakan di persamaan tadi. Sesuai dengan urutannya tadi yang perlu kita lakukan pertama adalah mencari nilai I yang katanya diperoleh dari integral P dx. Integral P dx, maka P-nya ini nih ya, berarti integral 3 per X dx. Ini 3-nya bisa saya pindahkan saja ruasnya keluar, jadi 3 integral 1 per X dx. Nah, tadi seperti yang tadi bahwa integral 1 per X dx itu hasilnya jadi ln X ya. Jadi 3 dikali ln X. Nah, bentuk dari 3 dikali ln X itu jadi secara bentuk logaritma atau bentuk di ln A ln B itu sama dengan ln B dipangkatkan dengan A. Jadi kalau misalkan kita punya ini 3 ln X, jadi 3 ln X itu bentuknya akan sama dengan ln X pangkat 3. Gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan bahwa I-nya itu sama dengan ln X pangkat 3. Kemudian E pangkat I, tadi kita butuh E pangkat I ya. Jadi E pangkat I-nya adalah E pangkat ln X pangkat 3. Perlu diingat tadi bahwa E pangkat ln sesuatu, itu hasilnya adalah sesuatunya aja. Jadi E pangkat ln X pangkat 3, itu hasilnya sama saja dengan X pangkat 3. Jadi E pangkat I-nya adalah X pangkat 3, gitu ya. Tadi sudah saya tuliskan catatan bentuknya. Mana ya? Ini ya. E pangkat ln A itu sama dengan A. Oke, jadi apapun A-nya, hasilnya adalah A.
Jadi kalau tadi kita punya ln pangkat X pangkat 3, maka hasilnya adalah X pangkat 3-nya. Itu ya. Bisa kalian cek juga di tabel bentuk-bentuk logaritma natural. Oke. Jadi sudah kita peroleh bahwa E pangkat I-nya adalah X pangkat 3. Jadi kita bisa lanjutkan dengan mencari Y E pangkat I sama dengan integral Pi E pangkat I dx ditambah C. C ini adalah konstanta sembarang ya, karena ini adalah integral yang tidak memiliki batas. Oke. Berarti kita masukin deh Y, E pangkat I-nya adalah X pangkat 3 tadi katanya ya. X pangkat 3 sama dengan integral Q-nya tadi adalah 1 per X kuadrat dikali X pangkat 3 dx ditambah C. Nah, yang ini masih tetap bentuknya Y X pangkat 3 sama dengan ini ada X pangkat 3 dibagi X kuadrat, maka bisa kita coret jadi tinggal X saja. Jadi integral X dx ditambah C. Yang bagian depan belum berubah, belum kita apa-apakan ya. Integral X dx berarti adalah 1 per 1 tambah 1 dikali X pangkat X aja itu kan sebenarnya X pangkat 1 ya. Jadi X pangkat 1 tambah 1 plus C. Atau sebenarnya sama aja dengan 1 per 2 X kuadrat ditambah C. Oke. Jadi kita sudah tahu bahwa bentuknya adalah YX pangkat 3 sama dengan setengah X kuadrat ditambah C. Sehingga kalau kita mau ubah bentuknya menjadi Y saja, Y sama dengan, ini kita pindah ruaskan jadi pembagi ya, setengah X kuadrat plus C dibagi dengan X pangkat 3. Kita bisa pisahkan variabelnya. Ini kalau dibagi dengan X pangkat 3 jadinya hanya 1 per 2X ditambah ini C per X pangkat 3. Ini hanya penyederhanaan bentuk saja ya. Oke, ya. Maka diperolehlah ini solusinya. Solusi umumnya dengan metode PLOS tadi ya. Jadi ingat, kalau metode PLOS itu metode PLOS itu yang pertama kita lakukan adalah satu, mengubah bentuknya menjadi semirip mungkin dengan Y aksen ditambah PY sama dengan QA. Ini bentuk yang mau kita arahkan. Sehingga nanti selanjutnya kita bisa menentukan nilai. Kita bisa menentukan nilai P dan Q dari sini. Jadi kita tahu nih mana yang P-nya, mana yang Q-nya. Setelah dapat nilai Q-nya, maka hitung I, di mana I itu adalah integral P dx. Kita udah dapat kan P-nya, jadi kita bisa dapat nilai I-nya. Kemudian yang keempat, hitung E pangkat I-nya. Oke. Kemudian yang kelima kita hitung Y E pangkat I sama dengan integral P E pangkat I dx plus C. Nah, yang terakhir adalah sederhanakan bentuk. Sederhanakan bentuknya. Sehingga bisa jadi Y sama dengan atau yang paling mendekati lah, Y sama dengan atau X sama dengan. Itu metodenya dalam PLOS atau persamaan linear kode 1. Semoga bisa dipahami penjelasannya. Untuk di video kali ini saya sudahi dulu dengan dua metode tersebut. Nanti metode lainnya kita lanjutkan pada
video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.